Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara dari judul kami yaitu Adaptasi Komunikasi Antar Budaya pada Generasi Muda di Perkotaan pada Budaya Betawi, Jawa Tengah, dan Sunda. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja kelompok saya sendiri. Perkenalkan, nama saya sendiri Astridila Supandi. Nama Kak Putri. Dan saya Jian Azza Nabila. Lanjut. Di sini ada masalah generasi muda di perkotaan sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka, terutama dalam komunikasi antar budaya. Dengan keberagaman budaya seperti budaya Betawi, Jawa Tengah, dan Sunda, generasi muda seringkali lebih terbiasa dengan budaya populer yang mendominasi kehidupan kota dibandingkan dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap budaya masing-masing, yang berujung pada stereotip, konflik komunikasi, atau bahkan hilangnya nilai budaya lokal. Selain itu, penggunaan bahasa daerah mulai tergeser oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing, sehingga interaksi lintas budaya kurang optimal. Next. Di sini ada tujuan. Ini bertujuan untuk mendalami bagaimana generasi muda menjaga identitas budaya mereka, sekaligus belajar menerima dan beradaptasi dengan budaya lain, yaitu dengan yang pertama, mengidentifikasi cara generasi muda menjaga bahasa daerahnya untuk melestarikan budaya lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Yang kedua, mengenali tantangan komunikasi antar budaya di kota besar, sehingga dapat memahami hambatan dan mencari solusi untuk meningkatkan toleransi budaya. Dan yang ketiga, memahami cara generasi muda menunjukkan rasa hormat dalam komunikasi sehari-hari sesuai dengan budaya masing-masing. Keempat, melihat bagaimana generasi muda beradaptasi dengan budaya lain dalam komunikasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, yang terakhir, mempelajari peran komunikasi antar budaya dan memahami perbedaan guna meningkatkan rasa saling menghormati dan kerukunan antar budaya. Lanjut. Di sini ada pertanyaan wawancara untuk yaitu yang pertama, bagaimana cara generasi muda menjaga bahasa daerah mereka? Apa tantangan utama yang kedua, apa tantangan utama dalam berkomunikasi dengan budaya lain di kota besar? Yang ketiga, bagaimana generasi muda menunjukkan rasa hormat dalam komunikasi sehari-hari? Keempat, bagaimana generasi muda beradaptasi dengan cara komunikasi dari budaya lain? Yang kelima, bagaimana komunikasi antar budaya membantu generasi muda memahami perbedaan? Selanjutnya, Yang pertama ada hasil wawancara nomor 1. Cara generasi muda menjaga bahasa daerah. Nah, di generasi muda menjaga bahasa daerah mereka dengan tetap menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat ngobrol di rumah atau dengan teman-teman yang memiliki latar belakang budaya sama. Yang pertama ada di Betawi, tetap berbicara bahasa Betawi, terutama saat kumpul keluarga atau teman. Di Brebes, khususnya Jawa Tengah, yaitu menggunakan bahasa Jawa Ngapak saat berbicara dengan keluarga atau teman dekat. Dan yang ketiga yaitu Sunda, menggunakan bahasa Sunda di rumah atau dengan teman sebaya yang juga berbicara Sunda. Namun pada intinya generasi muda harus konsisten menggunakan bahasa daerah agar tidak hilang dan tetap menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Hasil wawancara nomor 2 yaitu tantangan generasi muda dalam berkomunikasi dengan budaya lain di kota besar. Tantangan utamanya adalah perbedaan gaya komunikasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman
keberagaman, seperti dianggap terlalu keras, santai, atau lucu oleh budaya lain. Tapi lewat dialog dan saling memahami, perbedaan ini bisa diatasi dengan lebih baik. Contohnya yang pertama ada di Betawi, yaitu blak-blakan, sering dianggap keras oleh budaya lain. Yang kedua, Jawa Tengah, khususnya Brebes, bahasa ngapak sering dianggap lucu atau kurang serius. Yang ketiga, di Sunda, khususnya Garut, itu harus beradaptasi dengan budaya yang gaya komunikasinya lebih tegas atau langsung. Nah, dari tantangan tersebut, generasi muda harus belajar terbuka terhadap keberagaman budaya untuk menciptakan lingkungan yang mampu membangun toleransi, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan hubungan yang lebih baik di tengah keberagaman. Next. Hasil wawancara nomor 3, yaitu cara generasi muda menunjukkan rasa hormat dalam komunikasi. Rasa hormat ditunjukkan dengan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai budaya masing-masing, seperti memilih bahasa yang sopan atau lembut. Di Betawi yaitu tetap tetap berbicara santai dan belak-belakan, tapi tidak kasar. Yang kedua, Jawa Tengah khususnya Brebes menggunakan bahasa Jawa halus atau krama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga, Sunda yaitu Garut berbicara dengan lembut, sopan, dan menyisipkan senyum. Nah, kita harus ingat bahwa generasi muda harus terus menjadikan rasa hormat sebagai gaya hidup. Karena sikap ini tidak hanya menjaga nilai budaya, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain di berbagai situasi. Hasil wawancara nomor 4. Cara generasi muda beradaptasi dengan budaya lain. Generasi muda belajar menyesuaikan gaya bicara mereka, baik dari segi intonasi, pilihan kata, atau nada untuk menghormati budaya lain. Yang pertama di sini ada Betawi, menyesuaikan gaya bicara agar lebih sopan dan tidak terlalu blak-blakan. Yang kedua, Jawa Tengah, khususnya Brebes, menyesuaikan intonasi dan kata-kata agar lebih netral. Yang ketiga, Sunda, khususnya Garut, mencoba memahami dan menyesuaikan dengan gaya bicara lawan bicara tertentu terlebih dahulu. Namun pada intinya tujuan generasi muda dalam beradaptasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dengan menghormati perbedaan tanpa melupakan jati diri dan budaya mereka sendiri. Lalu di sini ada hasil wawancara yang nomor 5, komunikasi antar budaya membantu memahami perbedaan. Komunikasi antar budaya membuka pemahaman bahwa setiap budaya memiliki keunikan dalam cara berbicara, dan perbedaan ini memperkaya hubungan antar individu. Yang pertama di sini ada Betawi, belajar bahwa gaya bicara blak-blakan perlu disesuaikan agar tidak disalahpahami. Yang kedua ada Jawa Barat, khususnya Brebes, menyadari bahwa tiap budaya punya cara bicara yang unik dan membuka diri terhadap perbedaan tersebut. Yang ketiga ada Sunda, khususnya Garut, memahami bahwa tidak semua orang berbicara lembut, dan perbedaan ini menjadi hal yang wajar serta positif. Dengan belajar dari keunikan cara berbicara tiap budaya, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, penuh toleransi, dan saling menghargai dalam keberagaman. Lalu di sini ada kesimpulannya. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya lokal dan beradaptasi dengan budaya lain. Mereka perlu terus menggunakan bahasa daerah agar tidak punah, memahami perbedaan untuk mengatasi tantangan komunikasi, dan menunjukkan rasa hormat dalam setiap interaksi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai budaya. Selain itu, kemampuan mereka untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas menjadi kunci menciptakan hubungan yang harmonis. Pada intinya, generasi muda harus menjadi pelopor yang tidak hanya bangga dengan budayanya sendiri, tetapi juga mampu menghormati dan menghargai keberagaman,
sehingga tercipta masyarakat yang toleran, damai, dan saling mendukung. Lalu berikut ada dokumentasi wawancara kami. Yang pertama ada narasumber satu menggunakan Google Meet yang bernama saudara R.S. Lalu narasumber kedua yaitu saudari Nadia yang menggunakan Google Meet juga. Lalu yang ketiga ada narasumber ketiga, saudara Laili yang wawancaranya secara langsung. Lalu ini berikut link video wawancara kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.